Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu alladzi la ibadah. Kama rahimakumullah, judul kajian pagi ini adalah manusia yang terbaik atau istilah riwayat Ahmad dalam hadisnya khiyarukum. Baik, kita lihat hadisnya. Ahmad bin Hambal lahir 164, wafat 241, meriwayatkan haddatsana Ahmad bin Abdul Malik. Jadi Ahmad bin Hambal meriwayatkan dari gurunya bernama Ahmad juga. Beda bapaknya. Kalau yang meriwayatkan hadis Ahmad bin Hambal, kalau gurunya Ahmad bin Abdul Malik. Haddasan Muhammad bin Salamah an Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Ibrahim an Abi Salamah an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khiyarikum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala khiyarukum atwalukum a'maran wa ahsanukum akhlaqan. Pagi ini kita bahas bagian pertama. Bagian kedua, nama dua kating iraha. Kating iraha bagian kedua. Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum. Apakah tidak perlu kami jelaskan kepada kalian bi khiyarikum, dengan manusia terbaik atau manusia terpilih di antara kalian? Qalu, para sahabat menjawab, bala, ya betul ya Rasulullah, perlu. Ya Rasulullah, qala, maka Rasul bersabda, khiyarukum, manusia terbaik atau manusia terpilih atau manusia yang dianggap terbaik, dianggap terpilih, atwalukum, panjang usia, atwalukum panjang, ya, panjang, atwalukum panjang kalian, a'maron usia, umur, wa ahsanukum, dan terbaik, paling baik di antara kalian, akhlakon, akhlak. Jadi berdasar hadis ini sudah terjawab. Manusia yang terbaik itu yang usianya panjang dan akhlaknya terbaik. Tapi apakah itu? Tentu saja perlu penjelasan. Makanya yang kita telusuri hadisnya cukup banyak. Dan hadis yang menyatakan atwalukum a'maron itu juga diriwayatkan oleh penyusun kitab hadis yang lain. Penyusun kitab Kutubus Sittah Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i itu tidak meriwayatkan kalau di dalam Kutubus Sittah. Makanya hadis ini termasuk kepada Kutubus Sab'ah atau Kutubus Tis'ah, riwayat Ahmad. Karena Bukhari, Muslim, Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah tidak meriwayatkan. Di sini diriwayatkan oleh Ahmad. Tapi yang saya kumpulkan bukan hanya diriwayatkan oleh Ahmad, tapi juga oleh penyusun kitab hadis lain, ya, seperti Ibnu Abi Syaibah, kemudian Ibnu Hibban, kemudian Muhammad Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Abu Ya'la, dan Al-Baihaqi. Ini redaksinya berbeda-beda. Jadi kalau kita perhatikan macam redaksinya,
beberapa redaksi yang diriwayatkan hadis itu ada yang berbeda, ada yang sama, ya. Karena ada ala ukhbirukum, ada juga ala unabbiukum, ada bi khairikum, yang kata Ustaz Biko tadi khairukum atau khiyarukum. Karena memang ada bi khairikum, ada juga bi khiyarikum. Tapi karena yang dikutip di sini adalah riwayat Ahmad yang diteliti, maka bi khiyarikum. Ini mata rantainya sebagai data dalam pengkajian hadis. Kekhasan mata rantai para muhadis sebagaimana tercantum dalam tabel tadi meriwayatkan hadis ini berdasar mata rantai masing-masing. Otomatis kalau Imam Ahmad lebih sedikit mata rantainya dibanding Ibnu Hibban atau Al-Baihaqi. Al-Baihaqi paling panjang karena Al-Baihaqi makan abad kelima. Muhadis abad kelima, kalau Imam Baihaqi abad kedua ketiga. Ada muhadis yang meriwayatkannya jalur sahabat Anas bin Malik, yaitu seperti Abu Ya'la. Tapi ada juga dari Abu Hurairah. Jadi sahabatnya ada minimal ada 2. Kemudian kita lihat riwayat sanad di Ahmad bin Abdul Malik, kemudian Muhammad bin bin Salamah, Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Abi Salamah, ini riwayatnya, kemudian dari Abu Hurairah yang kita riwayatkan. Kita lihat tarikhnya. Sejak masa silam, manusia menginginkan meraih derajat terbaik. Termasuk kita, saya yakin ya. Ingin meraih derajat terbaik dalam segala hal. Manusia mempunyai penilaian masing-masing dalam menjuluki umat terbaik itu. Ada yang melihat dari sudut kekayaan, pengusaha. Ada yang melihat dari sudut keilmuan, para ilmuwan. Ada dari sudut kemampuan yang lain. Ada dari sudut penampilan. Dalam pemilihan kan begitu ya. Maka Nabi bertanya pada sahabat, apakah yang perlu dijelaskan tentang manusia terbaik itu aku jelaskan? Selain apa yang dianggap oleh manusia pada umumnya. Inilah salah satu makna ala unabbiukum atau ala ukhbirukum. Rasul adalah tempat bertanya sahabatnya. Apapun yang jadi persoalan kalangan sahabat, tapi pasti bertanya kepada Rasul tentang apapun yang diperlukan. Namun ternyata Rasul bukan hanya ditanya, tapi juga bertanya. Beliau sendiri bertanya kepada sahabat. Kalau tidak ada pertanyaan, Rasul juga bertanya. Jadi secara historis hadis ini berkaitan dengan didikan Rasul pada sahabat dengan sistem dialog di dalam berdakwah. Hanya kajian interaktif di sini istilahnya. Walaupun dalam kenyataannya satu pihak boleh-boleh saja, tapi sistemnya cara dialog. Kemudian yang kedua, pandangan manusia tentang yang terbaik. Itu manusia selalu menginginkan menjadi manusia terbaik dan terpilih. Rasul bertanya tentang manusia terbaik, apakah perlu dijelaskan? Ternyata dalam berbagai riwayat, kriteria manusia terbaik itu cukup banyak. Jumlahnya
Rasul menjelaskan tentang manusia terbaik itu dengan macam-macam kriterianya. Ada dari sudut akhlaknya, ada yang dari sudut pergaulannya kepada sesama tetangga, ada yang berkaitan dengan baca Quran, khairukum, ada juga yang pemimpin yang rajin musyawarah, itu juga khairukum atau khiyarukum. Ada yang kaya raya tapi dermawan, itu juga termasuk. Maka kita coba kumpulkan hadis-hadis yang mengatakan manusia terbaik itu supaya lengkap. Jadi kalau bapak-bapak berkhutbah menjelaskan dengan manusia terbaik, harus disebut di antaranya berdasar ini, bukan itu-itunya. Dan bukan kalau berdasar hadis Quran, berdasar hadis ini manusia terbaik dan masih banyak lagi contoh-contoh manusia yang terbaik. Ada yang menyebut melebihkan dalam bayar utang, itu juga manusia terbaik. Kemudian yang zikir, dan masih banyak lagi. Tentu hadis ini berkaitan dengan Al-Quran, otomatis ya. Kalau kita mengkaji Al-Quran, ada tanasubnya dengan hadis. Kalau mengkaji hadis, ada tanasubnya dengan Quran. Al-Quran itu tanasub atau keterkaitannya, ada keterkaitan ayat dengan ayat sebelumnya, keterkaitan ayat dengan ayat sesudahnya, kemudian Quran dengan hadis, hadis dengan Quran. Di ibu-ibu saya sudah lama bahas tafsir dan hadis di Majelis Taklim Baitur Rahim dan Majelis Taklim Al Khairat. Jadi makanya kalau di ibu-ibu itu kadang-kadang sering saya bahasnya karena materinya ada tafsir, ada juga hadis di kalangan di ibu-ibu jam 2, Kamis dan Jumat. Saya kadang-kadang Kamis ketiga dan Jumat pertama, tapi kalau Jumat pertama kadang-kadang Jumat ketiga. Pokoknya kalau ustadz yang lain tidak bisa, saya diminta. Itu tafsir dan hadis. Jadi kalau kita membahas ayat tafsir, pasti ada kaitan dengan hadis. Kalau kita membahas hadis, pasti ada kaitan dengan ayat. Seperti hadis ini tentang khiyarukum atau khairukum yang kita kenal dengan surat Ali Imran ayat 110. Khairu ummatin lijadlin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian kasih hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad yang seperti tadi saya katakan wafat 241 dan Ibnu Hibban yang wafat 354, jadi abad keempat. Kemudian Ibnu Hibban 2 kali. Kemudian Muhammad Al-Hakim dalam Al-Mustadrak itu abad ke-4 ke-5. Mustadrak Al-Hakim juga namanya Muhammad. Dan kata Al-Hakim, ada hadisun sahih ala syartis syaikhaini walam yukhrijaha. Hadis ini hadis sahih, kata Muhammad Al-Hakim. Dan secara sanad, secara mata rantai, memenuhi syarat Bukhari Muslim. Walaupun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Walahu, dan baginya syahid, ada saksi hadis ini. Sahih ala syarti Muslim, yang sahih. Demikian kata Imam Hakim, namanya Muhammad, dalam kitab Al-Mustadrak. Terdapat pula di dalam hadis riwayat Muslim, tapi dengan istilah yang berbeda. Dan Nasiruddin Albani
Ini Mukharij hadis abad ke-20, 1999 wafatnya Masehi. Menempatkan hadis ini pada as-silsilah as-sahihah. Hadis ini sahih. Kemudian kita lihat sekarang tahlil hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, ala unabbiukum. Abu Hurairah menerangkan bahwa Rasul kepada sahabatnya bertanya, ala unabbiukum. Apakah perlu saya jelaskan? Ini memberi gambaran bahwa komunikasi dalam pendidikan itu penting. Berdialog itu supaya ulah nunutan, supaya ulah kesel, jadi maka berdialog. Tapi saya biasanya berdialog itu tidak menunjukkan keheula selesai. Pokoknya kalau ada yang bertanya, instruksi aja langsung. Kalau ada yang bertanya, boleh, karena kalau nunggu tamat mau tamat, makalah saya akan lebih panjang daripada ceramah kan biasanya. Jadi kan para ustadz itu senangnya masing-masing. Jadi ada yang makalahnya singkat, poin-poinnya saja yang dibagikan ke umat, panjang ngomongnya. Ada juga makalahnya terurai, ngomongnya ringkas. Saya termasuk makalahnya lebih panjang daripada bicara. Karena senang menulis. Jadi Rasul itu terkadang bertanya. Dan dalam pendidikan itu perlu. Dan Quran juga banyak pertanyaan kan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kan pertanyaan. Apa ra'aitumul ma'al ladzi tashrabun? Sampai sendi aja ditanyakan dalam surat Al-Insan. Urusan sendi. Sendi yang jumlahnya 216 sampai 360 sendi ditanyakan di dalam Al-Quran. Ala unabbiukum. Jadi banyak Al-Quran seperti alam taro, ara'aita sampai 31 kali, atau alam ahad pertanyaan, alam nasroh pertanyaan yang tentu saja membutuhkan jawaban bukan hanya secara lisan, tapi juga secara tindakan. Bahkan pertanyaan yang menggunakan hal dalam Quran itu sampai 64 kali hal. Ya, di antara surat Al-Insan yang berkaitan dengan manusia, ayat-ayat insaniyah. Diawali dengan hal ada adal insan inad dahri minad hal ada adal ihsan ina minad dahri lam yakun syai'an qura. Hal kata. Kemudian inna khalaqnal insan min nutfah. Al-ayah. Di sini pertanyaan hal yang kalau kita lihat surat Al-Insan, awal surat ini dengan ada bertanya, apakah sudah datang suatu masa yang merupakan peristiwa belum disebut namanya? Quran bertanya supaya mikir. Bahkan di dalam surat Al-Insan itu ada pertanyaan nantinya tentang sendi-sendi yang diberikan Allah kepada manusia. Kadang kan sendi itu kakara karasa sekolot nyebut karasa sendi itu penting. Baheula lama keun orang enak we. Kalau sekarang kan karasa pentingnya sendi. Rek ruku rek sujud karasa sendi kan karasa sendi. Berkaitan dengan kehidupan.
Kemudian peristiwa penciptaan manusia, pertanyakan. Dari mani, sel sperma yang bercampur dengan sel telur, itu ditanyakan di dalam Al-Quran, itu dibahas. Jadi kadang-kadang kersolat oke, ingat kurang teh karena baheula mah dibuat dari air mani. Jadi kersolat ke ingat kadang-kadang ke air mani. Apabila imamnya membaca surat Al-Insan. Kan sholat itu kudu ngerti, kalau dibaca antara lain. Dan satu-satunya antara lain kita sholat bakal khusyuk kalau ngerti apa yang dibaca. Kalau imamnya surat Al-Insan kan proses dari air mani, dari nutfah, dari mudghah sampai kepada sendi-sendi, sampai pada buah-buahan makanan. Kadang-kadang ingat ke orang Yahudi ya, sedang sholat itu. Bagaimana Yahudi ngegempur Palestina, keganasan Yahudi. Ya karena memang sekarang di Israel itu kan yang berkuasa Partai Likud. Partai Likud itu kitabnya Talmud. Dan kitab Talmud itu menggariskan bahwa selain Yahudi itu goyim, hewan. Jadi mereka membunuh dan orang Yahudi di Palestina merasa ibadah. Kata orang Yahudi, Partai Likud. Jadi kata Jan CF mah bangsa Palestina terus saja mereka melakukan pembunuhan. Geste dipikirkan apakah itu PBB, hukum internasional, hukum perang, dia tidak memikirkan hal itu. Penting memaehan bagi orang-orang yang bukan Yahudi. Pendapat mereka bukan hanya yang seperti itu, Yahudi juga macam-macam. Ada juga yang damai, yang baik. Tapi itu partai yang berkuasa, yang kuasa Netanyahu itu memang ganas. Hanya satu-satunya perjuangan membela umat Islam sekarang bisa partai Hamas. Hamas. Karena kalau PLO kan damai, karena Yahudi itu kan lantar doang, kayak Yahudi aja tahu. Jadi selama orang Palestina atau siapapun dia tidak tahu kepada Yahudi, pasti diperangi. Kecuali kalau tahu, ya seperti PLO itu kan damai, tahu gitu baru. Kalau tidak tahu terus ganas. Makanya kata Al-Quran, waktunya biaidikum, dengan tangan orang mukmin. Jadi memang Yahudi mah perang, kudu dibunuh nanti. Jadi tidak mengandalkan doa saja. Karena Rasul kan pernah mendoakan orang-orang ganas. Allahumma ansi'anu ketika kunut selama 1 bulan. Kemudian turun surat Ali Imran 124 untuk menghentikan kunut. Setelah surat Ali Imran ayat 128 turun, Rasul berhenti kunutnya dengan perang. Nah, itulah sedikit ya berkaitan. Jadi kalau kita sedang sholat, sedang membaca Quran, jadi otomatis memandang segala kehidupannya di dalam sholat itu. Kenapa? Dalam sholat itu disuruh membaca Quran. Baca Quran itu macam-macam kan? Rasulullah kan macam-macam. Kadang surat Al-Baqarah, kadang surat An-Nisa, dan ayat-ayat yang lain. Dan ada pertanyaan-pertanyaan. Dan juga dalam ayat ini mempertanyakan terhadap diri manusia. Apakah sadar akan peristiwa masa yang telah dialami?
Bagaimana bisa mendengar? Bagaimana bisa melihat? Kemudian manusia diberi petunjuk hidup yang lurus agar selamat. Namun manusia ada yang kufur seperti Yahudi tadi. Yahudi juga kalau yang pegangannya Talmud begitu keras. Dan juga yang Yahudi memegang Taurat ya, karena kalau Yahudi kan tidak percaya kepada Injil. Karena Injil kepada Quran tidak percaya. Dan juga Taurat. Tauratnya juga macam-macam karena yang aslinya sudah tidak ada. Jadi itu berbeda juga pandangannya. Manusia ada yang kufur, ada yang syukur. Inilah dialog tentang masa silam, masa kini, dan masa datang. Ya, kalau kita membaca ayat, baca hadis, otomatis dialog masa silam tentang sejarah masa kini yang sedang kita alami dan masa yang akan datang. Dalam surat Al-Insan yang disebut surat manusia dalam Quran. Rasul juga sering dialog dengan menggunakan pertanyaan. Contohnya, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Perlukah aku jelaskan dengan dosa terbesar? Akbar terbesar, kabair dari dosa besar. Dosa besar dari yang besar. Dosa terbesar dari yang besar. Salah satu, 3 dosa. Dosa besar dan terbesar. 3. Sahabat bertanya, bala ya Rasulullah, ya. Yaitu al-isyrak billah, menyekutukan Allah. Wa uququl walidain, dan menyakiti orang tua. Kemudian wajalasan anu mutaqian bersabda selalu berubah. Rasul bersabda berubah posisi di dalam dialognya. Ala wa qaulus sur, ucapan palsu, saksi palsu atau saksi jahat atau ucapan jahat. Dan itu berulang kali dari surat Bukhari. Jadi dialog Rasul itu bukan hanya satu nada atau satu posisi, tapi komunikasi dengan sahabatnya. Bahkan 3 kali mengucapkannya. Assalamualaikum. Bagaimana tentang dosa yang paling besar? Apakah perlu dijelaskan? Sahabat menjawab memang perlu. Lalu Rasul menjelaskan tentang syirik, mendurhakai orang tua. Beliau juga berdialog lagi sambil berubah posisi menjadi duduk yang asalnya berbaring, kemudian menjelaskan dengan dosa yang lain, yaitu berlaku curang, ucapan jahat, dan penipuan. Kemudian ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Rasul juga pernah bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Tidakkah aku terangkan kepada kalian dengan ahli surga? Bi ahli jannah. Rasul bersabda, kullu dha'in mutadha'af, yaitu orang yang lemah tertindas, orang yang tidak bisa bergerak, tidak bisa apa-apa. Kemudian Rasul juga bertanya, bagaimana ahli nar? Kullu utul, coklat, mustakbir, sombong, keras. Jadi sekarang antara Yahudi dengan Palestina, Yahudi itu sebagai utul, mustakbir, gelagat sombong, itu ahli neraka. Sedangkan ahli surganya Palestina yang doib dan tertindas.
mutadhaif. Atau orang lamun gitu mah kudu jadi lemah. Enggak, karena ada hadis yang lain yang sudah dibahas bulan yang lalu, yaitu al-mu'minul qawi khairun minal mu'minin dha'if. Nah, jadi kalau sekarang di Palestina itu ada Hamas yang uh, melawan berjuang, nah itu al-mu'minul qawi lawan terus menerus, bahkan sampai anak-anaknya yang orang tuanya gugur saja dia bangga. Jadi tertanam, karena saya termasuk orang yang sering gitu pergi ke Palestina itu, tapi nggak sempat menghitung berapa kali, tapi sering. Walaupun dalam keadaan perang di Gaza ya, tapi karena saya itu mau bisa ke Aqsa, jadi pernah ke Gaza mah. Kalau kita pernah punya visa pergi ke Gaza ya, itu tidak bisa ke Aqsa gitu. Jadi itu kan karena Aqsa dengan Gaza itu sekarang dipisah gitu. Yahudi terpisah. Jadi kalau ke Al-Quds, kita kalau bisa ke Al-Quds berarti tidak boleh ke Gaza. Kalau kita pernah ke Gaza bisa tidak keluar ke Al-Quds. Nah itu sekarang nampak ada yang tertindas itu ahli surga terbunuh, yang berada di reruntuhan sampai 14.000 sekarang. Ada yang kelompok Hamas keras melawan, itu al-mu'minul qawi. Ada juga yang ahli nar, yaitu mutul Jawad Mustaqbil, orang Yahudi. Di dalam hadis ini terdapat 2 kali dialog dengan 2 kali tanya, ala ukhbirukum, Rasul, ukhbirukum. Sekarang kita lihat hadis yang sedang kita kaji. Bikhyarikum. Perkataan khiyarikum dalam riwayat Ahmad yang lain kalimatnya bikhairikum, itu riwayat Ibnu Abi Syaibah. Dari mana bikhyarikum mah riwayat Ahmad, bikhairikum mah riwayat Ibnu Abi Syaibah. Adapun riwayatnya menggunakan bikhyarikum, yang terjemahannya sering dianggap sama, walaupun tentu saja mempunyai titik-titik perbedaan kalau kita kaji dan telaah. Namun dari sudut kebahasaan, khiyarikum lebih tepat paling terpilih, karena kebaikannya di antara kalian, sedangkan bi khairikum paling terbaik. Tapi seperti tadi saya katakan kadang-kadang sama. Jadi kalau dianggap sama pengertiannya, maka bisa dianggap tidak bersalah, mau khairikum mau khiyarikum. Dalam beberapa hadis juga terdapat penjelasan manusia terpilih atau terbaik dengan kalimat bikhiyarikum. Contohnya bikhiyarikum, ala bikhiyarikum, ala unabbiukum bikhiyarikum, qalu bala khiyarukumul ladina idza dzukirallah azza wa jalla. Ini bikhiyarikum. Perlukah aku jelaskan bikhiyarikum? Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Maka Rasul bersabda, ya rukumul ladina idza dzukirallah azza wa jalla.
Maukah aku jelaskan kepada kalian orang yang terbaik dari kalian? Mereka menjawab, tentu, wahai Rasul. Maka Rasul bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang jika takut, jika kaget, maka ia mengucapkan, menyebut nama Allah. Dialog ini berisi menjelaskan tentang manusia yang terbaik ketika dilanda ketakutan, dilanda kaget, sikap yang diperbuat oleh manusia terbaik itu zikir kepada Allah. Fenomena di masyarakat banyak yang mengucapkan perkataan spontan ketika ketakutan, ketika rewas. Orang yang baik itu zikir kepada Allah. Lain titajong si bergedul. Kaget kan gitu. Atau nek katoker. Itu bukan zikir. Kadang-kadang kan gitu. So, ibu perhatikan. Namun kaget, apa yang diucapkan? Jadi kalau kaget mengucapkan ucapan-ucapan yang bukan zikir kepada Allah, nah, belum termasuk terbaik. Jadi, kalau orang yang terbaik mah, ya rikum mah begitu kaget ya, Allah yang dipanggil. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, kaget. Kan kaget mah kan sering kita kan, kadang-kadang kita jauh, kadang-kadang apalagi nyupiran, suruh dengan motor atau tukang. Astagfirullah. Jadi kalau orang kaget, aduh siap, ngemot. Itu belum jadi hiarikum kalau berdasar hadis ini. Kalau yang terbaik mah begitu kaget teh Allah yang dipanggil. Dikir nama terserah karena kan di sini pikir kepada Allah, mau astagfirullah, mau Allahu Akbar, mau masya Allah, mau innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mau apapun pokoknya pikir kepada Allah, menyebut nama Allah. Jadi itu salah satunya kegiatan sehari-hari. Kemudian hiyarukum juga itu merupakan lawan dari syirahukum. Ala unabbi'ukum bi sirarikum faqala hum as-sarsarun al-mutasaddiqun ala unabbi'ukum bi khiyarikum ahsanukum ahlaqan. Maukah kalian aku jelaskan orang yang paling buruk dari kalian? Yaitu orang yang mulutnya besar dan banyak omong. Kata orang Sunda mah gede sungut. Gede sungut teh sanes pahamna nu jebrang. Jadi ucapan-ucapannya itu mulut sombong, keras, banyak omong yang kadang-kadang kurang memperhatikan telinga orang lain. Sangeunah nawe kajenting batur tersinggung. Maukah kalian aku jelaskan tentang manusia yang terbaik dari kalian? Maka Rasul menjawab juga beliau sendiri. Ahsanukum ahlakon. Riwayat Ahmad. Dialog ini berisi perbandingan. Jadi kadang-kadang Rasul dengan memperbandingkan antara ya siror dan siror ya. Siror beda dengan siror dengan siror. Sarotka mah menarik baik. Kalau syarotka pika keheuleuh jelek. Dialog ini berisi perbandingan antara yang terbaik dengan khiyarukum dan yang terburuk syirarukum. Orang yang terburuk yaitu yang besar mulut.
banyak omong kosong. Kata orang Sunda bau sumut. Makanya kan salah satu tanda saum itu harum mulutnya. Harum mulutnya tuh enak didengar ucapannya. Sedangkan bau sumut tidak enak. Sedangkan yang terbaik adalah orang yang budi pekerti atau akhlaknya baik. Kemudian hiarukum juga. Dan masih lawan dari syiror. Ala ukhbirukum bihyarikum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala alladzina idza dzukirallah ta'ala summa qala ala ukhbirukum bisyirarikum al-masyauna bin namimah al-mufsiduna bainal ahibbah al-baghuna lil barra al-anad. Maukah aku kabarkan kepada kalian yang paling baik di antara kalian? Mereka menjawab, tentu wahai Rasul. Beliau bersabda, yaitu orang yang apabila takut, apabila kaget, dia berzikir kepada Allah. Ini tadi disebut. Ketika kaget itu zikir kepada Allah, jangan ngomong-ngomong yang macam-macam. Maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang paling jelek, paling buruk? Yaitu orang yang suka menebar kebohongan, berita hoax, disebarkan, berita busuk, yang merusak hubungan di antara dua orang bersaudara, sehingga orang jadi pecah, dan menganiaya terhadap orang yang tidak disukai, serta menganiaya terhadap orang yang tidak disukai sehingga menyengsarakan. Jadi dalam hadis ini didialogkan antara umat terpilih yang terbaik dan sebagai orang yang terburuk. Orang yang terbaik di sini dikatakan adalah orang yang zikir kepada Allah ketika takut, ketika kekagetan. Kaget itu Allah yang dipanggil, bukan ucapan yang lain. Sedangkan orang yang terburuk menebar kebohongan, berita hoax. Makanya kalau mau sharing harus disaring dulu. Kalau mau sharing, kan sekarang mah seneng sharing. Sharing itu disaring dulu. Kemarin itu ada yang ngirim kepada saya foto orang-orang barat pakai pakaian pendek-pendek berada di Madinah. Sudah sampai ke Madinah katanya Pak Ustadz. Saya bilang mana fotonya? Kirim ke saya. Ternyata fotonya disambung gitu. Jadi di sini orang barat turun dari mobil, di sini foto jamaah keluar dari Masjid Nabawi dihijikeun gitu disambung. Jadi jika yang keluar di masjid jamaah yang orang barat datang, padahal terus diselidiki. Saya bilang itu edit disambungkan, tapi tetap tersebar di ibu-ibu disebutkan di bawah nanti itu cenah. Situasi Saudi Arabia sekarang cenah orang turis geus datang kami ke Madinah berdasar foto itu sambung gitu. Itu sebetulnya bisa dipisahkan gitu. Dan foto orang barat mulingkir itu tidak ada yang nyorong ke masjid. Jadi ya makan itu kan dia dihijikan, jadi nyambung silih ganti ini. Itu salah satu. Karena itu menyebar ada menyebar itu di WhatsApp itu disebarkan.
Di komentarnya di bawahnya, ya, Saudi Arabia masakin. Padahal kan adik saya terus menerus bolak-balik ke sana, Madinah. Tuh cari tanah. Kan istri nama nginep di sana 3 bulan ya. Kalau satu kali berangkat dia kan bisa sekarang 3 bulan di Saudi itu. Satu kali berangkat istrinya itu 3 bulan di sana. Nah, suaminya saya boleh Islam itu bolak-balik ke sana kemari. Jadi tidak ada berita itu. Kemudian juga anaknya di sana menantunya dan sebagainya. Jadi itu salah satu contoh berita bohong. Sekarang itu gampang berita bohong. Makanya kalau mau menyebar video atau TikTok atau apapun, saring dulu sebelum di-sharing. Apalagi hadis dohim kan, hadis dohim banyak bisa. Karena bisa termasuk iya tak, bisa termasuk sirorikum, di orang yang menyebar kebohongan, kemudian mengadu domba, berbuat kerusakan, rusak hubungan saudara, berbuat aniaya, dan membuat orang sengsara, serta berbuat zalim. Jadi perbandingan manusia terbaik dengan istilah khairukum atau khiyarukum. Nah, tersurat juga dalam beberapa hadis itu istilahnya khairukum. Kalau tadi khiyarikum ya. Khiyarikum atau khiyarukum. Sekarang yang khairukum lawan syarrukum. Ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Apakah aku beritahukan kepada kalian bi khairikum dibanding dengan yang jelek? Pasakatu, maka mereka bara berdiam diri. Pakola dalik, sampai 3 kali Rasul itu bertanya, perlukah aku jelaskan yang terbaik dari yang terburuk? Para sahabat itu tidak menjawab sampai 3 kali Rasul bertanya. Maka seseorang sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarrina. Berikan kepadaku yang terbaik, beritahukan kepada kami yang terbaik di antara kami dibanding yang terburuk. Maka Rasul menjawab, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Maukah kalian aku kabarkan orang yang paling baik di antara kalian dari orang-orang yang paling buruk di antara kalian? Abu Hurairah berkata, para sahabat itu diam. Beliau mengatakan demikian sampai 3 kali. Maka beliau bersabda, ada salah seorang berkata, wahai ya Rasulullah, beritahukan kepada kami orang yang paling baik di antara kami dari orang yang terburuk. Beliau bersabda, orang yang paling baik adalah di antara kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan aman dari kejahatannya. Jadi orang yang terbaik itu orang yang diharapkan kebaikan karena selalu berbuat baik, sehingga banyak yang berharap kebaikan dari mereka. Dan orang yang paling buruk di antara kalian adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak aman dari kejahatannya. Kalau orang yang merasa terancam, itu orang yang bikin orang lain terancam.
makanya penjajah itu sangat dianggap buruk oleh hadis itu. Karena kan penjajah itu selalu bikin ketakutan. Jadi dalam hadis ini tersurat dialog antara manusia yang terbaik dengan istilah bikhairikum dengan manusia yang terburuk dengan syarrikum. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang terbaik adalah yang diharapkan masyarakat atas kebaikannya, memberi harapan yang baik. Kemudian diharapkan keamanan bagi masyarakat, memberikan keamanan bagi masyarakat, bebas dari kejahatan karena tidak pernah berbuat jahat pada pihak lain. Sedangkan yang terburuk dalam hadis ini tidak diharapkan kebaikannya karena tidak mau berbuat baik. Kemudian membuat orang tidak aman dan tidak diharapkan kejahatannya karena sering berbuat jahat. Kemudian di dalam redaksi lain, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam waqafa ala nasin julus. Wa qala ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum fasakata al-qaum. Fa'ada salasa marrat sampai 3 kali ya. Faqala rajulun minal qaum bala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairukum may yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu wa syarrukum ma la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Redaksinya berbeda tapi isinya sama. Kemudian juga dalam riwayat Ahmad waqafa ala nas julus wa qala ala ukhbirukum min syarrikum wa sakatu. Redaksi yang lain isinya sama. Sekarang kita lanjut kepada hadis yang kita kaji tadi. Qalu bala ya Rasulullah. Kalau tadi makna khairukum atau khiyarikum. Banyak Rasulullah SAW meriwayatkan. Sekarang bala ya Rasulullah. Setelah mendapatkan pertanyaan tentang perlu atau tidaknya berita, penjelasan atau kabar penting disampaikan, maka sahabat jawab, bala, menunjukkan persetujuan atau merasa penting. Jawaban bala biasanya menunjukkan persetujuan atas apa yang ditanyakan. Dalam Al-Quran itu bala sampai 22 kali. Al-Quran bala, perkataan ini tercantum di dalam ayat-ayatnya. Saya cantumkan saja nomor surat dan ayatnya. Rata-rata perkataan bala ini diawali sebelumnya dengan kalimat tanya. Sebelumnya bertanya dulu, baru dijawab. Kadang-kadang di dalam Al-Quran Allah bertanya, kemudian dijawab oleh Allah sendiri. Jadi kalimat ini sebagai persetujuan atas apa yang ditanyakan sebelumnya. Jika dalam hadis rata-rata perkataan sahabat mengucapkan bala sebagai pertanyaan persetujuan atas apa yang ditanyakan Rasul, maka dalam hadis dikaji di sini juga pernyataan ini disampaikan sahabat sebagai persetujuan atas apa yang ditanyakan Rasul. Jadi perkataan bala itu mengisyaratkan jawaban atas pertanyaan penanya, dijawab kembali oleh penanya. Oleh karena itu terjemah bala sering diartikan dengan ya, atau betul sekali, atau tentu saja, atau tentu, sebagaimana dalam hadis dan ayat tadi. Namun jika pertanyaan itu diawali dengan yang negatif, yang tidak setuju, maka perkataan bala itu bermakna bukan demikian. Bala itu artinya
Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 81. Atau tidak demikian seperti Al-Baqarah 112. Atau bukan begitu seperti surat Ali Imran 76. Yang demikian itu sering terjadi pada awal kalimat atau awal ayat. Sedangkan yang berada di tengah itu rata-rata mengandung arti menyatakan, mengiyakan. Seperti Al-Baqarah 260. Maka bala berarti ya. Atau surat Al-An'am 30. Sungguh benar bala itu. Atau surat Al-A'raf. Betul. Tapi ada juga yang bermakna bukan demikian. Seperti dalam surat An-Nahl 38. Qala, maka Rasul bersabda, khiyarukum. Inilah jawaban Rasul terhadap sambutan sahabat yang menjawab bala. Yang berarti iya atau tentu saja. Jadi Rasul yang bertanya tentang siapa yang terbaik, terpilih, maka penjelasan dia awali dengan khiyarukum. Jadi Rasul itu kadang-kadang mengulangi perkataan ala ukhbirukum, apakah aku jelaskan bikhiyarikum, dengan kamu yang terbaik. Jawabannya Rasul juga menyebut khiyarukum, yang terbaik itu. Jadi diulangi perkataan khiyarukum di sebagai penegasan. Dalam berbagai hadis tersurat siapa saja orang yang terbaik termasuk terpilih itu. Makanya kita lihat yang pertama, memberi kelebihan dalam membayar utang. Itu diriwayatkan dari Abu Hurairah yang wafat 57 Hijriah. Karena birojulin ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sin binal ibil faja'ahu yataqadahu faqala aktuhu wa talabu sinnah falam yajidu lahu illa sinnan fawqaha faqala utuhu faqala awfiyatani awfallahu bik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna khiyarukum ahsanukum qada'an. Ada seorang laki-laki yang dijanjikan diberi seekor anak unta. Karena Rasulullah SAW pada saat itu pernah meminjam anak unta, seekor anak unta. Dan menagih kepada Rasul. Maka beliau bersabda, berikanlah. Maka para sahabat mencarikan anak unta yang sesuai dengan janji Rasul. Tapi tidak mendapatkannya kecuali yang satu ekor unta yang umurnya lebih atas, lebih mahal harganya. Maka beliau bersabda, berikan itu yang lebih mahal kepadanya. Pada orang tersebut, engkau telah seperti janji kepadaku kan, semoga Allah membalasnya buat Tuhan. Nabi bersabda, sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah siapa yang paling baik menunaikan janji dan membayarnya. Jadi Rasul teh punya unta punya utang nama unta murah, tapi pas rek mayar tidak ada yang sederajat. Ada juga yang terbaik, maka kata Rasul dibayarkan itu yang terbaik. Maka para sahabat bertanya, loh, apa yang bersangkutan juga bertanya, kan ya Rasulullah, unta saya kan yang dipinjam oleh engkau kan unta murah, kenapa dikembalikan kepada unta yang terbaik? Maka kata Rasulullah, sebaik-baik orang yang membayarnya lebih baik, lebih tinggi, nilainya lebih tinggi. Tapi
tapi bukan ditinggikan seperti ojol ya. Eta mah minjemnya bukan eta mah bukan nolong eta bentuk pinjaman gitu kan. Pada saya juga tiap hari itu. Makanya saya memasukkan ke apa ada istilah kan istilah dalam apel itu kelompok orang yang tidak disenangi kelompoknya orang promosi atau yang tukang lagi dari kelompok jadi begitu tukang tukang ojol kan di situ kan banyak sekarang etaman dijadikan alasan kan manusia yang terbaik teh nu lebih gede bayar hutangnya jadi duitnya sampai hutang 1 juta sampai 10 juta ya kemarin sendiri dan ini mah Rasul memuji itu kepada orang yang punya hutang kemudian ketika membayar hutang dilebihkan bukan permintaan yang punya piutang dan yang punya piutang kan di situ salah satu penyebab kenapa ulama itu memperbolehkan perbankan perbankan kan di bank kan ada bunga gitu ada bunga nah itu salah satu contoh bahwa membayar utang itu harus melebihkan maka dilebihkan tapi kalau di dalam hadis mah kan lebih teh keridoan yang membayar utang jadi melebihkan seperti ibu-ibu di majelis taklim Baitur Rahim ada koperasi simpan pinjam itu kan dilebihkan ketika membayar teh ada iuran ada tabungan ya ada iuran wajib ada yang tidak wajib di majelis taklim atau juga di RT 11 itu ada pinjam bagaimana ya. Tapi kan itu ditentukannya atas kesepakatan jadi persoalannya tetap ya. Tapi keharusannya makanya istilahnya di majelis taklim ada infak melebihkan sabab lamun infak lamun teu ditangtukeun infakna sakarat mere anu teu kan lamun teu mere rugi bangkrut ya di Rasulullah SAW bila menjanjikan memberi itu selalu tepat janji dan bila bayar utang sesuai dengan janji itu menambah lebih baik dari yang dipinjam. Dalam hadis ini tersirat bagaimana Rasul punya utang unta muda malah membayarnya dengan unta yang lebih tua yang lebih mahal harganya. Rasul juga menandaskan bahwa orang yang bayar utang dengan melebihkan itu sebagai lambang manusia terbaik. Dan di dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah menyatakan, istaqrada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinnan fa'ata sinnan fawqahu faqala khiyarukum mahasinukum qada'an. Rasul pernah meminjam unta muda, namun beliau mengembalikan unta yang lebih tua, yang lebih bagus, yang lebih mahal daripada yang dipinjam. Dia bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik melunasi utang. Melunasi utang lebih itu dipersilahkan. Hadis riwayat Muslim yang wafat 261.
Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga meminjam sesuatu, maka membayarnya dengan memberikan kelebihan. Unta yang lebih muda usianya bayar yang lebih mahal. Itu kalau tadi Abu Hurairah, sekarang Jabir bin Abdullah yang wafat 78 Hijriah. Ataitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa huwa fil masjid. Qala bis'arun arahu qala duha faqala shalla rak'atain wa kana li alaihi dainun faqada'i wa zadani. Aku menemui Rasul saat beliau berada di masjid. Kemudian Misan berkata, aku menduga dia berkata saat waktu duha. Berkata Jabir bin Abdullah, beliau mengerjakan sholat dulu 2 rakaat. Ketika beliau mempunyai utang kepadaku, maka beliau membayarnya dengan yang lebih baik. Itu hadis riwayat Bukhari. Jadi kadang-kadang Rasul membayar utang di masjid juga ya. Eta mah nu teu meunang transaksi. Membayar utang. Di dalam beberapa hadis, Rasul memberikan tambahan ketika bayar utang itu. Tapi tidak berjanji sebelumnya mau ditambah berapa. Rasul tidak berjanji. Pokoknya pinjam meminjam aja. Jadi baik persentase berapa persen atau jumlahnya itu tidak ditambahkan. Tapi ketika membayar beliau ditambahkan itu nilainya sedekah. Dan seperti tadi saya katakan kajian hadis ini belum tuntas. Jadi bagian kedua nama CKPG duka tinggi ilaha 2024 duka ngesi duka henteu duka ngesi duka henteu. Yang jelas kalau rutin tiap bulan, kalau rutin saya mau ngisi. Tetapi kalau lok-lokan ya kadang-kadang ngisi kadang-kadang saya tidak ngisi. Karena apa? Karena saya permintaan dari masjid itu rata-rata rutin. Dulu saya diminta oleh Pak Tengku Maulana waktu itu tiap ahad keempat, makanya saya di sini ahad keempat. Karena Bapak DKM minta saya tiap ahad. Pindah lebih terakhir dari masjid Pak Tengku Maulana itu pindah ke Baitur Rahim karena saya bilang Baitur Rahim minta ahad keempat. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi makanya rutin. Makanya kalau oleh masjid dia tidak rutin, lebih baik tidak. Diterangkan begitu. Makanya kalau rutin tiap ahad keempat saya siap melakukan. Tapi kalau tidak rutin, kadang-kadang lebih baik tidak, karena akan mengisi di tempat lain. Itulah saya informasikan kepada jamaah BC 2024 saya tidak ngisi sama sekali. Alasannya begitu. Baik, mangga kalau ada pertanyaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.